Kawan, lu pernah gak sih lagi bengong tapi hati kayak ngerasa gua bisa dapetin hidup yang lebih damai, lebih cukup, tapi kayak ada yang nahan. Itu bukan mimpi, bukan juga delusi. Itu petunjuk dari dalam batin lo. Faktanya hampir semua manusia punya bisikan kayak gitu. Tapi sayangnya cuma sedikit yang ngerti gimana cara merespon bisikan itu. Sisanya ya sibuk lari sana-sini, padahal jawaban hidup selalu datang dari dalam batin. Orang selalu bilang, selaraslah. Pertanyaannya, selaras itu apa sih? Itu bukan cuma berpikir positif, bukan juga ngejaga vibrasi tinggi kayak yang sering lu denger. Selaras itu saat energi lu satu frekuensi dengan tempat lu berasal. Sumber segala sumber, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah riwayat di dalam agama Islam, Allah berfirman, "Aku adalah seperti sangkaan hambaku kepadaku." Artinya, lu adalah cerminan dari apa yang lu yakini. Lu anggap rezeki lu mampet, maka realitasnya ikut mandek. Lu anggap hidup lu lapang, semesta pasti ngasih jalannya. Kawan, ini bukan omong kosong spiritual doang. Dalam fisika kuantum, partikel bisa berubah bentuk tergantung pengamatnya. Ilmuwan menyebut ini observer effect. Dalam agama, tindakan ini disebut niat. Leluhur kita menyebutnya rasa batin. Semuanya ngomongin hal yang sama, tentang pengamatan yang akan berdampak kepada realitas kehidupan. Dan lo gak perlu beli e-book afirmasi, gak usah ikut klub eksklusif buat naikin vibrasi. Di channel ini semuanya gratis, karena gue percaya rezeki dan keberlimpahan itu bukan hak istimewa. Itu cinta dari Allah yang gak kenal kasta. Oh iya, lo bisa download e-book Gimana Caranya Jadi Magnet Rezeki. Gratis. Linknya ada di deskripsi channel ini ya. Sekarang kita masuk ke latihan praktek. Tapi ingat, ini bukan teori kosong. Ini adalah praktek spiritual, ilmiah, dan pengetahuan warisan leluhur yang bisa lo lakuin setiap hari tanpa ribet. Yang pertama, usai sholat. Yang bukan Islam bisa menerapkan ini setelah ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Pejamkan mata, lalu ucap di dalam batin, "Aku sedang dibimbing menuju rezeki yang sudah disiapkan buatku." Ini adalah bentuk mirroring ke dalam jiwa, kayak lu ngaca, tapi bukan ke wajah, ke niat terdalam yang Allah tanamkan sejak lu diciptakan. Yang kedua, saat mandi, niatkan setiap guyuran air buat membilas energi negatif dan aura penghalang rezeki. Faktanya, air bukan sekedar bersih-bersih fisik. Dalam banyak ajaran leluhur, air dipercaya membawa memori. Dan sains pun setuju, molekul air bisa berubah bentuk tergantung niat dan ucapan. Jadi, waktu lo mandi sambil niat bersih dari energi buruk, lo gak cuma bersihin jasad, lo bersihin debu yang tidak terlihat, yang bikin lo kusut. Yang ketiga, saat lo minum air, bisikin di dalam hati sebelum lo minum, "Ini keberlimpahan yang turun dari langit, masuk ke tubuh gue buat jadi jalan rezeki." Bayangin air itu kayak pesan cinta dari semesta. Langsung lo telan buat jadi energi yang sefrekuensi sama sang sumber. Yang ketiga, saat makan. Sebelum lo makan, lo boleh berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan lo. Tapi pada saat yang sama, lo mesti ucapin di dalam batin. Begini ucapannya, "Terima kasih untuk makanan ini. Lewat ini, gue sedang dilimpahi nikmat." Terdengar sederhana, tapi faktanya orang yang bersyukur saat makan, pencernaannya lebih lancar, emosinya lebih stabil, dan orang yang stabil batinnya
pintu rezekinya lebih gampang terbuka lebar. Keempat, saat sebelum tidur. Luangkan waktu sebelum tidur beberapa detik. Sebelum pejamkan mata, bisikin lagi ke batin lo. Besok gue bangun dalam keadaan penuh petunjuk. Gue siap jadi magnet kebaikan. Dan saat lo bangun pagi sebelum lo melakukan aktivitas apapun, ucapkan dalam batin, hari ini akan ada kejutan baik dari Tuhan. Gue ikhlas menerima. Yang kelima, saat lo merasa gundah, ini yang harus lo lakukan. Diam sebentar, tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan pelan-pelan. Tapi kali ini jangan cuma merasakan nafas, tapi juga rasakan denyut tubuh lo, denyut nadi lo, detak jantung lo, dan lo rasakan hangatnya kulit lo. Ketika lo merasakan getaran tubuh lo itu berarti lo masih hidup. Yang artinya lo masih disayang, lo masih dikasih kesempatan luas oleh semesta yang megah ini. Lo bisa pilih salah satu dari semua latihan praktek tadi. Tapi kalau lo niat jalanin semuanya secara perlahan tapi konsisten, itu lebih bagus. Nggak ada paksaan dalam praktek ini. Ini bukan challenge. Ini latihan batin yang kalau dijalani tiap hari akan ngebentuk sistem spiritual lu sendiri. Kawan, lu gak perlu punya gelar buat ngerti ini. Karena semesta udah nyetel ini dari awal sejak lu dilahirkan. Lu cuma perlu latihan, dan yang penting lu percaya. Bukan percaya buta, tapi percaya dengan kesadaran penuh. Karena dalam perspektif agama, ilmu yang gak diamalkan itu akan jadi sia-sia. Dan dalam sudut pandang sains, teori yang gak diterapkan cuma angka kosong. Leluhur kita secara arif telah menyebutkan pengetahuan yang disimpan untuk diri sendiri bisa menjadi dosa. Gue anggap kalau lu nonton video ini sampai di sini, lu bukan lagi nyari motivasi. Lu lagi nyari jalan pulang ke rumah batin lu sendiri untuk terhubung ke energi yang maha kaya. Dan kalau lu udah ketemu jalan itu, rezeki bukan lagi soal angka, tapi soal hubungan yang harmonis sama yang maha memberi. Rezeki adalah anugerah cinta dari Allah untuk semua manusia. Berdosalah orang yang menyembunyikan ilmu cara dapat keberlimpahan rezeki dari semesta.